Oke, untuk jadi selain pemberian rekomendasi terapi ya, apoteker juga perlu melakukan monitoring ya di dalam plans-nya itu, atau ya rekomendasi itu tidak hanya berkaitan dengan terapi obat saja, tapi ada aktivitas lain yang juga perlu dilakukan, yaitu monitoring ya. Nah, untuk mengetahui terapi yang kita rekomendasikan itu berhasil atau tidak untuk pasien, kan kita ngasih rekomendasi nih, misalnya tadi paracetamolnya perlu ditingkatkan dosisnya, atau diclofenacnya perlu ditingkatkan. Nah, itu rekomendasi yang sudah kita berikan. Agar kita tahu bahwa rekomendasi kita itu berhasil atau tepat, atau kurang tepat, atau bahkan tidak tepat untuk pasien kita, maka farmasis atau apoteker itu perlu melakukan monitoring terhadap pasiennya. Nah, keberhasilan terapi di sini tidak hanya dari sisi efikasi saja ya, tapi juga perlu melihat potensi atau risiko lain yang bisa muncul pada pasien ya. Nah, monitoring ini atau monitoring yang kita lakukan itu ada beberapa aspek yang perlu kita monitoring. Yang pertama tentunya berkaitan dengan efektivitasnya. Artinya, apakah pasien setelah diberikan obat yang kita rekomendasikan, nah gejala klinisnya jadi efektivitas itu bisa kita lihat dari gejala klinis yang dirasakan pasien. Misalnya kalau di kasus tadi kan pasiennya demam. Nah, setelah kita rekomendasikan untuk meningkatkan dosis paracetamolnya, apakah demamnya hilang atau berkurang ya, berkurang atau tidak, atau hilang atau tidak. Kemudian, karena pasien mengeluhkan nyeri juga, nyerinya berkurang atau tidak setelah natrium diklofenaknya kita tingkatin frekuensi atau dosis pemberiannya. Kemudian pasien juga mendapatkan antibiotik ya. Nah, akan ada luka juga, lukanya mengering atau membaik atau tidak. Nah, itu beberapa parameter yang bisa kita lihat apakah rekomendasi yang kita berikan itu sudah tepat atau belum. Kalau tepat, artinya gejala klinis ini ya harusnya ada perbaikan semuanya atau membaik semuanya. Namun jika sebaliknya, artinya demamnya nggak turun-turun, nyerinya tidak berkurang, lukanya tidak mengering, dan lain sebagainya. Artinya rekomendasi yang kita rekomendasikan atau yang apoteker rekomendasikan itu belum tepat. Masih ada yang perlu disesuaikan, masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, kemudian untuk melihat efektivitas terapi, kita juga bisa melihat dari tanda-tanda vitalnya. Ya, suhu, nah ini sebagai parameter untuk demamnya ini ya. Suhunya turun atau tidak, itu ya harusnya ketika paracetamolnya sudah sesuai ya suhunya turun. Kalau tekanan darah, maaf ini bukan TTD, tekanan darah, kalau di pasien ini kebetulan tidak ada masalahnya dengan tekanan darahnya, artinya pasien tidak memiliki penyakit kardiovaskular atau tidak memiliki gangguan pada tekanan darah ya, tidak memiliki hipertensi juga, sehingga sebetulnya ini tidak usah dimonitoring ya, karena toh pasien tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Tapi kalaupun misalnya itu tercatat ya tidak masalah juga ya, itu untuk dokumentasi kita juga tidak apa-apa. Nah, kemudian biasanya untuk TTV ini, tanda-tanda vital ataupun gejala klinis, jika pasiennya adalah pasien rawat inap, ini dilakukan setiap hari pencatatannya. Dan jangan lupa untuk pengerjaan
atau pengisian SOAP ini ya, SOAP ini, jika pasiennya adalah pasien yang rawat inap, maka analisis SOAP atau analisis identifikasi DRP ini atau pengisian SOAP ini dilakukan setiap hari selama pasiennya ini menjalani rawat inap. Dilakukan ya setiap hari per tanggalnya ya. Jadi kalau pasiennya 5 hari rawat inapnya, maka akan ada 5 kali SOAP. 5 kali pengisian SOAP, 5 kali melakukan assessment, 5 kali pemberian plans. Meskipun assessmentnya sama, plansnya sama misalnya, atau bahkan terapinya juga sama, tapi tetap perlu dilakukan setiap hari. Tapi kalau untuk pasien rawat jalan, tidak harus setiap hari ya, karena ya memang tidak, ya namanya rawat jalan, dan bahkan formatnya mungkin akan sedikit berbeda ya. Oke, nah untuk monitoring, untuk monitoring ini tidak hanya melihat efektivitasnya saja atau efektivitas terapi saja, tetapi kita juga perlu melihat adanya kemungkinan munculnya risiko efek samping obat ya. Misalnya pasien kan mendapatkan natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini adalah obat-obat golongan NSAID yang salah satu efek sampingnya adalah dapat mengiritasi lambung atau mengiritasi saluran pencernaan. Maka pada saat monitoring kita perlu menanyakan, kalau ini pasien rawat inap itu ya, waktu kita apoteker melakukan visit bangsal misalnya, melihat kondisi pasien, kita bisa menanyakan, adakah pasien mengeluhkan rasa tidak nyaman tidak di saluran cerna. Dan ingat ya, yang namanya efek samping itu tidak selalu pasti muncul. Ya, artinya kalau orang minum diklofenak sudah otomatis saluran cernanya mengalami iritasi, tidak selalu. Ya, namun kita sebagai farmasis tetap perlu melakukan monitoring atau ya waspada ya. Jadi kita perlu mewaspadai kemunculan adanya ESO. Nah, kemudian reaksi alergi ini jika ada, karena beberapa obat adik-adik sudah belajar ya, khususnya ADR tipe B yang memang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, terlebih pasien tidak memiliki riwayat alergi sebelumnya, maka kita juga perlu memonitoring. Karena saat ini beberapa kasus terjadi di Indonesia juga ya, penggunaan N-adiklofenak ini banyak menyebabkan SJS. Stevens-Johnson syndrome ini laporannya sudah cukup banyak ya yang mengalami SJS karena penggunaan natrium diklofenak, sehingga waktu pada saat monitoring ya kita bisa mengantisipasi itu ya, kemunculan risiko reaksi alergi. Kemudian hal lain yang perlu dimonitoring, risiko adanya interaksi obat jika ada ya. Kenapa saya menuliskan jika ada, karena memang tidak semua obat akan mengalami interaksi obat. Dan ketika memang terjadi interaksi obat, adik-adik sudah belajar interaksi obat itu terjadi di level yang mana, atau ya pada level signifikansi yang mana. Apakah yang absolut harus dihindari? Ya, artinya sama sekali tidak boleh diberikan ya, tidak boleh diberikan obat, atau yang memang ada efek serius atau closely monitoring gitu ya, jadi boleh diberikan asalkan dimonitoring ketat, atau yang relatif artinya tidak ada masalah, ringan ya, tidak, artinya ketika diberikan bersamaan pun tidak masalah. Nah itu kita tetap perlu melakukan monitoring. Nah kalau apoteker tidak melakukan monitoring, dampaknya apa? Pertanyaannya gitu. Kenapa sih Bu kita harus capek-capek, misalnya apoteker perlu, tugasnya sudah banyak, kita perlu melakukan monitoring juga. Nah, kalau tidak dilakukan monitoring, apa kira-kira dampaknya?
Ya, kita tidak pernah tahu apakah rekomendasi yang kita berikan pada pasien sudah tepat atau belum. Ya, bagaimana kita tahu bahwa paracetamol dosisnya ditingkatin itu sudah benar, sudah tepat. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak melakukan monitoring? Jangan-jangan tambah parah misalnya, justru dengan peningkatan dosis pasiennya malah mengalami efek samping, misalnya mual, muntah atau iritasi. Nah, kita tidak pernah tahu kan eh, impact yang dihasilkan dari rekomendasi terapi yang kita berikan. Nah, sehingga ya apoteker perlu melakukan monitoring. Nah, bentuk aktivitas monitoring yang dilakukan apoteker salah satunya adalah tadi visit bangsal. Khususnya untuk pasien rawat inap di rumah sakit ya atau di puskesmas yang memiliki rawat inap. Nah, itu namanya visit. Ya, salah satu aktivitasnya visit bangsal. Kita upaya untuk melakukan monitoring. Kalau untuk pasien rawat jalan, ada home care. Jadi, kita bisa langsung berkunjung ke rumah pasien untuk melihat bagaimana atau untuk memonitoring perkembangan kesehatan pasien, baik berkaitan dengan efektivitas ESO yang mungkin muncul, risiko interaksi obat, dan lain sebagainya. Ini ada satu contoh ya kasus real. Jadi untuk pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien diabetes mellitus, pasien dengan penyakit kronis ya, yang memang penggunaan obatnya long term, jangka panjang, itu kadang meskipun mereka rawat jalan gitu ya, apalagi kalau tidak kita lakukan monitoring dengan home care misalnya, itu kadang-kadang pasien memiliki keyakinan sendiri. Maksudnya apa tuh? Misalnya di petunjuk di etiket obat bahwa setiap pasien hipertensi DM itu harus rutin menggunakan obatnya setiap hari bahkan ya, ada atau tidak ada gejala. Nah, kadangkala pasien ini berimprovisasi, tapi improvisasinya ke arah yang negatif, artinya mereka karena merasa gejalanya tidak muncul, oh saya nggak pusing kok bu, oh saya nggak tegang nih, nggak tidak tegang loh, tengkuknya misalnya baik-baik saja, tidak, akhirnya mereka tidak minum obatnya. Padahal dampaknya akan sangat berbahaya kan ketika obatnya tidak diminum rutin, bisa berisiko mengalami komplikasi dan lain sebagainya. Ada kala yang akhirnya harusnya minumnya 1 tablet, pasien berinisiatif untuk membelah dan akhirnya diminum setengah tablet karena merasa kondisi tubuhnya baik-baik saja. Atau ada sebagian pasien yang merasa ketakutan efek samping dari penggunaan obat. Nah, yang akhirnya tadi penyakitnya tidak membaik atau justru berkembang menjadi lebih parah misalnya ya. Nah, itu salah satu contoh pentingnya apoteker melakukan monitoring di sini ya, untuk melihat bagaimana efektivitas atau risiko ESO atau risiko interaksi obat dan atau memang tadi kondisi pasien ya.